Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayrul Fajri, NIM E2019-2262. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yang itu perbedaan analisis makroekonomi dan mikroekonomi. Secara garis besar, ekonomi mikro dan makro sebenarnya mengeksplorasi elemen yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utamanya yaitu pertama, ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfungsi pada perspektif individu di tingkat konsumen. Yang kedua, meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, jangka pendek dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Untuk kebijakan moneter di negara berkembang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat tersebut dikenal dengan kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter terdapat beberapa macam kebijakan, yakni yang pertama mengubah tingkat cadangan minimal bank-bank komersil, yang kedua mengubah suku bunga dari pinjaman bank sentral kepada bank-bank komersil, yang ketiga mengadakan operasi pasar terbuka, dan yang keempat menentukan prioritas dari jenis-jenis pinjaman yang dapat diberikan oleh bank-bank komersil kepada para nasabah mereka. Untuk kelemahannya, tugas kebijakan moneter di negara berkembang jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan negara maju, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tugas untuk menstabilkan penawaran uang yang cukup untuk kegiatan pembangunan. Kebutuhan modal untuk membangun sering menyebabkan pemerintah meminjam secara berlebihan kepada bank sentral karena terbatasnya pendapatan pemerintah. Jika hal tersebut dilakukan, maka pertambahan uang tunai dapat meningkat cepat, yang akibatnya dapat menimbulkan kenaikan harga barang dan inflasi. Kegiatan ekspor dan impor sangat rentan untuk menimbulkan inflasi di negara-negara berkembang karena fluktuasi harga bahan mentah. Naik turunnya pendapatan ekspor sangat berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian. Itu saja. Untuk selanjutnya bisa dilanjut untuk teman saya Hafi.